Halo murid-murid hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Bu Ega dalam materi teks eksplanasi. Pernahkah kalian membaca sebuah teks mengenai fenomena alam seperti gerhana matahari, proses terjadinya pelangi, fenomena sosial seperti antrean panjang saat musim mudik tiba, massa yang melakukan demonstrasi, atau fenomena budaya seperti upacara adat dan wayang? Tahukah kalian bagaimana fenomena-fenomena tersebut bisa terjadi? Proses terjadinya suatu fenomena dapat dijelaskan dalam sebuah teks eksplanasi. Selanjutnya, kita akan mempelajari pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu yang berkaitan dengan sebuah fenomena alam, sosial maupun fenomena budaya. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Pertanyaan bagaimana membutuhkan jawaban berupa deskripsi atau kronologi. Sedangkan pertanyaan mengapa membutuhkan jawaban berupa penjelasan sebab akibat atau kausalitas. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, mengusung topik yang berkaitan dengan suatu fenomena. Yang kedua, kalimat pada tiap paragraf berupa fakta. Yang ketiga, fakta dirangkai dengan pola kronologis sesuai urutan waktu atau kausalitas, yaitu berdasarkan hubungan sebab akibat. Selanjutnya, contoh teks eksplanasi. Pada 27 Mei 2006, kurang lebih pukul 05.55 waktu Indonesia Barat, terjadi gempa bumi di Yogyakarta selama 57 detik. Menurut perhitungan Balai Survei Geologi Amerika Serikat, gempa tektonik tersebut berkekuatan 6,3 skala Richter dengan kedalaman 7,5 km. Contoh teks tersebut merupakan contoh teks eksplanasi fenomena alam, yaitu gempa bumi. Teks tersebut disusun berdasarkan fakta-fakta pendukungnya ya, yaitu adanya tanggal, waktu, tempat, kekuatan gempa, dan kedalaman dari gempa tersebut. Teks tersebut juga menggunakan pola pengembangan kausalitas, yaitu pola pengembangan berdasarkan hubungan sebab akibat, karena menjelaskan sebab dan akibat dari peristiwa gempa bumi tersebut. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara meringkas teks eksplanasi. Pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan kalimat utama tiap paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama atau pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Pada tahap ini, kita harus dapat menentukan letak dari kalimat utama pada tiap-tiap paragraf ya. Jika kalimat utama terletak di awal paragraf, maka paragraf tersebut disebut paragraf deduktif. Kebalikannya, jika kalimat utama terletak di akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut paragraf induktif. Sedangkan jika kalimat utama terletak di awal dan akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut paragraf campuran. Jadi dalam paragraf campuran terdapat dua kalimat utama ya.
Langkah yang kedua yaitu menentukan gagasan utama tiap-tiap paragraf. Yang harus kalian tahu, gagasan utama ini terletak di dalam kalimat utama ya. Cara menentukan gagasan utama pada tiap-tiap paragraf yaitu dengan mengambil pokok-pokok penting dalam kalimat utamanya. Dengan kata lain, kalimat utama pada tiap paragraf kita ringkas kembali. Kita ambil pokok-pokok atau gagasan-gagasan terpentingnya saja, sehingga kita akan menemukan gagasan utama pada paragraf tersebut. Selanjutnya, Bu Ega akan memberikan contoh menentukan gagasan utama dari sebuah kalimat utama. Contoh kalimat utama paragraf pertama. Gempa dahsyat yang menyebabkan trauma mendalam bagi masyarakat ini mengakibatkan korban jiwa, kerusakan bangunan, serta putusnya jaringan komunikasi. Dari contoh kalimat utama tersebut, kita dapat menentukan gagasan utamanya dengan cara melesapkan atau menghapuskan beberapa kata yang dianggap tidak penting. Pada kalimat utama tersebut ada beberapa kata yang akan kita lesapkan atau kita hilangkan, yaitu beberapa kata dalam kalimat yang menyebabkan trauma mendalam bagi masyarakat. Sehingga gagasan utama paragraf pertama akan berbunyi, gempa dahsyat ini mengakibatkan korban jiwa, kerusakan bangunan, serta putusnya jaringan komunikasi. Langkah yang terakhir yaitu menyusun gagasan utama tiap paragraf. Gagasan utama yang sudah kita temukan pada tiap-tiap paragraf kita susun atau kita gabung menjadi sebuah paragraf yang padu. Baiklah anak-anak, pada video ini kita sudah mempelajari pengertian, ciri-ciri, dan cara meringkas teks eksplanasi ya. Jangan lupa nantikan materi selanjutnya pada video teks eksplanasi bagian kedua. Sekian dulu ya dari Bu Ega, semoga bermanfaat dan jangan lupa jadilah generasi muda penuh semangat, beriman dan berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.